Sebelum terjadi COVID, dunia ekonomi mengalami guncangan cukup besar di mana perilaku milenial dan zilenial yang saat ini usianya antara 10-23 tahunan, para teenager plus minus, dan kaum milenial yang usianya antara 23-40 tahunan mempunyai perilaku yang berbeda dengan generasi di atasnya, kaum generasi X dan baby boomer. Generasi milenial dan zilenial disebut generasi digital. Mereka ngacak-ngacak cara berbisnis kaum kolonial generasi di atas mereka. Generasi digital itu kejam. Mereka membunuh banyak hal. Yang dibunuh adalah apa yang generasi atasnya lakukan, mereka tidak lakukan lagi. Salah satunya yang dibunuh adalah perkantoran. Jam kerja kantor, bentuk organisasi kantor dan usaha, semua nggak seperti dulu lagi. Dunia bisnis terlalu formal, pakai absen misalnya, atau HRD-nya yang ketat, kecuali pabrik. Mereka nggak suka dan nggak mau melakukan itu. Pokoknya mereka mematikan dan merubah hal-hal yang disukai oleh orang tuanya. Misalnya lagi, perilaku suka traveling, juga suka bosenan, sehingga tempat tinggal sukanya pindah-pindah, kerjanya pindah-pindah, nggak baca buku tapi nonton, nggak baca koran tapi sosmed, nggak punya mobil tapi light asset yang dipakai atau sharing car dengan platform transportasi, suka nampang dan traveling belusukan paket murah meriah. Generasi digital juga membunuh media TV karena generasi digital everyone is broadcaster, everyone is reporter. Merek dan brand dibunuh juga oleh generasi digital. Brand itu menjadi less important bagi mereka. Bagi mereka yang penting adalah 3R, yaitu rating, review, dan recommendation. Lalu masuk masa COVID. Mendadak dunia bisnis menjadi harus digital. Tepatnya dipaksa menjadi digital. Dipaksa jualan lewat platform marketplace. Dipaksa jualan lewat iklan di sosmed. Dipaksa menggunakan gadget di tangan bisnisnya. Dunia UKM Indonesia tidak banyak yang siap. Tidak banyak yang paham. Dan dunia bisnis selama pandemi yang tidak janji kapan berakhirnya, kapan herd immunity-nya tercapai, tidak tahu kapan dunia terbebas dan menyelesaikan pandemi ini, maka dunia brick and mortar, dunia bisnis bata dan semen menjadi terancam. Apa saja dunia bata dan semen itu? Seperti gedung sekolah, tempat wisata, hotel, ruko, mall, perkantoran, crowd gather event seperti bioskop, konser, sport event, musik event, MICE, semua menjadi menggantung bisnisnya. Dibuka nggak terlalu untung, ditutup pasti rugi. Bisnis semen dan bata karena pandemi, pengunjungnya dan aturannya sering on off. Akhirnya mereka harus segera pivot. Hiburan pindah ke rumah, pindah ke tangan, pindah ke gadget. Pokoknya semuanya pindah ke digital. Inilah masa killing time bagi bisnis yang tidak bisa pindah ke digital. Bagi yang lambat beradaptasi, siap-siap gulung tikar. Catatan ya, COVID akan berada bersama kita selamanya. Pandemi biologi ini tidak akan selesai karena bisa saja bukan hanya virus ini mutan, namun virus lain lagi terjadi yang selama ini diam-diam saja, lalu terancam dengan adanya vaksin, maka mereka kemudian melakukan mutasi. Flu bisa menjadi virus yang mematikan, bisa saja terjadi. Ebola, SARS, AIDS, semua bisa bermutasi dengan vaksin di tubuh manusia. Siapa yang tahu? Ini bukan nakut-nakuti, tetapi sebagai orang yang lama dilatih dengan threat analysis, maka melihat ancaman harus segila mungkin dan kita harus punya antisipasinya sekarang. Jadi, tidak ada kata post-pandemic, yang ada adalah bagaimana mengambil peluang dan tetap survive di masa ini. Selama 5 tahun ke depan, masa kegelapan sebagian dunia bisnis mungkin bisa lama terjadi. Sekali lagi, sebagian dunia bisnis lama masuk masa kegelapan dan akan musnah. Dalam 5 tahun ke depan ada 30% macam bisnis baru dan ada 30% macam jenis pekerjaan yang baru lahir. Dalam 10 tahun ke depan ada 60% pekerjaan yang sekarang ada musnah dan ada lebih dari 60% pekerjaan baru yang saat ini belum ada macamnya akan muncul. Yang paling parah adalah pemerintahan. Kalau menggunakan cara lama, pola pikir lama, banyak negara yang akan musnah. Inilah yang mau kita ingatkan ke depan. Pastikan calon pemimpin ke depan mengerti apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Calon pemimpin ke depan harus punya tim yang solid dan berpengalaman dunia internasional. Calon pemimpin ke depan tidak hanya dia populer, tapi dia paham dan terbukti bisa menjadi pemimpin visioner dan leader yang tegas. Kalau dilihat di etalase saat ini yang akan memimpin ke depannya, masih banyak hal yang harus mereka buktikan. Seperti yang saat ini deh, ternyata di awalnya sangat bagus program kampanyenya, baik incumbent maupun penantangnya. Ketika keduanya bergabung dalam satu wadah, sama COVID aja keok. Sebelum COVID aja sesungguhnya sudah tren turunnya. Tambah COVID,
jadi minus. Tambah lagi kalau perang Tiongkok Amerika Jilid 2 terjadi, bengek bernegaranya pasti. Tambah fakta lain lagi, yaitu perang biologi pandemi ini berkepanjangan, kejet-kejet gejala stroke bernegaranya. Belum lagi yang sejak 4 bulan yang lalu kita dengungkan, perang cuaca yang bisa membuat kelangkaan pangan terjadi. Wes ambiar bernegaranya kalau tidak bisa membuat antisipasinya. Jadi kita ngeledekin incumbent, kita lanjut ngeledekin oposisi yang tidak memberikan solusinya. Kemudian apa solusinya New Mind? Sabar sebentar, ini lagi celingukan kiri kanan ngecek ada agen globalis tukang siomay nggak bawa hati di depan rumah. Gue mau beli dulu. Avengers tuh apaan sih artinya? Itu kalimat saya pagi tadi ketika sarapan. Begini ayah, anak saya yang bungsu yang baru 12 tahun mencoba memberi jawaban versi dia. Dia melanjutkan, kalau ayah dizolimi lalu ayah melakukan tindakan balasan langsung, itu ayah melakukan revenge namanya. Ini dark justice ya ayah. Ayah balas langsung sendiri. Kalau ayah nggak bisa balas, lalu aku yang membalas perilaku zolim orang ke ayah, itu aku namanya Avengers. Kalimat itu cukup menyentak saya. Lumayan juga diajari anak zilenial ini. Straight to the gut, langsung tonjok perut. Dia melanjutkan, jadi ide-ide ayah di sosmed kalau banyak yang bergerak lalu membuat kekuatan melawan Thanos dunia, mereka adalah Avengers di dunia nyata. Asli ketonjok 2 kali ulu hati saya. Saya mantuk-mantuk berimajinasi sehingga berlanjut ke tindakan saya menginformasikan kepada sahabat semua. Jadi, melihat keadaan dunia saat ini yang dikuasai medical Thanos, harus kita menjadi Avengers terhadap kejahatan mereka. India misalnya punya obat non-Thanos yang mereka produksi sendiri. Hanya $40 atau 500 ribu rupiahan selesai masalah positif COVID dari diri seseorang dengan tingkat kesuksesan 98%. Di sisi ekonomi, keadaan ekonomi dunia yang dikuasai Thanos ekonomi yang namanya dolar dan sistem pinjaman IMF, kita harus buat imbangannya dengan rupiah. Thanos lain kita juga harus punya solusinya, yaitu mengalahkan Thanos teknologi Tiongkok, Thanos produk Tiongkok, Thanos uang Tiongkok, SDM Tiongkok yang sering dilindungi pejabat, yang kalau diganggu sama warga Indonesia akan mati Indonesia itu dan tidak akan dibantu lagi Indonesia itu sama Tiongkok. Ini berbahaya buat Tiongkok karena negara Tiongkok adalah satu-satunya yang bisa menolong ekonomi, dan jangan bikin marah karena mereka jadi nggak bisa bantu nantinya. Pejabat segitu rendahnya ya ke NKRI-anmu, kok herannya masih berkuasa dia. Padahal rakyat nggak pilih dia loh, tapi dia bisa melakukan apa aja saat ini. Segitu kuatnya tanaman program mindset di masyarakat ya. Tapi bener deh, saat ini buzzer banyak yang japri DM ke bosman untuk tobat, bahwa setelah keluarga mereka banyak terpapar COVID dan bahkan meninggal, mereka mikir juga untuk selamanya menjadi corong semu kebenaran. Waduh, bahaya ini kalau lover jadi hater. Kita tidak boleh membenci saudara sebangsa. Kita hanya mengingatkan perilakunya buzzer yang menjadi ancaman integritas dengan produknya membenci sesama anak bangsa. Kita harus sudahi. Para buzzer, tobat. Andalah pemecah belah kesatuan NKRI. Juga mereka di sekeliling pejabat di istana yang parnoan karena tidak ingin sisi lain anak bangsa dapat porsi. Menjadi pembisik pejabat dengan memberikan informasi untuk membenci kelompok yang menjual agama. Dan ini adalah generalisir yang berbahaya. Pendekatan solusi tersering dengan kekerasan itu juga harus disudahi. Ini bisa semakin meruncing perbedaan dan ini menunjukkan ketidaknegarawanan pejabat serba bisa itu. Karena apa-apa dia yang ditugaskan untuk menyelesaikan. Harusnya dirangkul. Harusnya anak itu kalau salah jangan dimarahi atau dihukum, tetapi dirangkul. Pak Harto sukses selama 32 tahun itu tidak anti pemuda angkatan 6667, tidak anti angkatan 72, 73, 74. Semua dirangkulnya, bahkan dijadikan menterinya. Pak Harto lupa aja mengadopsi angkatan 96, 97, 98. Ambiar dia jadinya. Merangkul dan memberikan jabatan sesuai kompetensi membuat siapapun yang tadinya berbeda diberi kesempatan. Kalau berhasil, pejabatnya dapat nama. Kalau gagal, yang atas nggak dapat celah, tapi yang rusak adalah yang tidak kompeten tadi. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya kalau pejabat sekarang cerdas bernegaranya. Kalau pejabatnya sempit atau memang tak berilmu luas, ya pasti goncang bernegaranya. Masih belum nyadar juga ya wahai para pejabat ini. Ubahlah segera, reshuffle kabinet dengan mengganti 50% orang baru yang new mind. 3
3 tahun ke depan cukup membuat negara ini keluar dari arah yang miring ke satu sisi. Dan ingat, ada 190 negara lain yang bisa kita kerjasamakan. Bukan hanya Tiongkok saja. Bener deh, yang tidak kompeten dan tidak cocok dengan Perang Dunia Ketiga ini jabatannya dilengserkan, ganti dengan 30 orang baru. Tapi ya sudahlah, jabatan ada batasnya kok. Kita kembali ke Avengers. Dunia saat ini dikuasai Darkseid, dikuasai Thanos. Pertama, kita harus melakukan pemahaman dulu bahwa globalis cabal itu ada, tindakannya kejam, dan negara-negara pejabatnya yang lemah nasionalismenya pasti kemakan mereka dan negaranya tadi jadi jajahan versi baru. Kita harus edukasi bangsa Indonesia ini jangan bergantung pada asing-asing dan globalis, tetapi kita harus berdikari, kekuatan ekonomi sendiri, kekuatan kesehatan sendiri, bergandeng tangan dengan mereka yang nasionalis di luar juga banyak, seperti India salah satunya. Jauh-jauh hari Bosman mengatakan obat COVID India akan menjadi terkuat di luar Tiongkok dan globalis. Sungguh, India is the next China, Afrika is the next province of China, Indonesia bisa the next Amerika kalau pemerintahnya paham. Tapi urusan ini kita biarkan dulu. Sebarkan video-video Bosman ini untuk masyarakat memahami globalis musuh kita bersama dan oligarki perusak sistem bernegara Indonesia. Kita harus memberikan pemahaman bernegara level dunia demi NKRI utuh di bawah panji Avengers New Mind, yaitu Anda semua sahabat. Anda adalah Avengers New Mind.